Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama dan menghadapi ujian P3K yang akan datang. Dan selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu dengan kami Cermin Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal FR bidang sosiokultural. Namun mohon maaf sebelumnya, mungkin bila mana nanti dalam pembahasan ada kesalahan dan mohon koreksi dari Bapak dan Ibu sekalian. Ibu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan. Dan yang paling penting, aktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tentang pembahasan soal P3K yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu selanjutnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apakah sudah siap? Kalau begitu, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Suatu hari, Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pemimpin. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pemimpin Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Untuk pembahasannya Bapak dan Ibu, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan. Dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, karena semakin banyak kritik dan saran, akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Jadi, kira-kira dalam pembahasan ini, jawaban untuk nomor 1 adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pemimpin. Karena kita berhak untuk mengeluarkan pendapat. Dengan banyak pendapat tadi, kita bisa mengambil hasil keputusan yang terbaik. Lanjut untuk nomor 2 Bapak dan Ibu. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan syara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Markibas, Bapak dan Ibu, kita bahas. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara, adalah opini yang menyinggung bertemakan SARA. Karena kalau sudah berbicara SARA ini Bapak dan Ibu, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat sensitif sekali ya Bapak dan Ibu. Sehingga kesimpulan dari pembahasan kita untuk nomor 2 jawabannya adalah C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Lanjut, 3 Bapak dan Ibu. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak serta rapat saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak menerima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Markibas Bapak dan Ibu, mari kita bahas untuk soal nomor 3. Pembahasannya adalah soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya
Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Nah, berdasarkan pembahasan kita hari ini, Bapak dan Ibu, untuk nomor 3 jawabannya adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. Lanjut, nomor 4, Bapak dan Ibu. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang titik-titik. A. Rumahnya berdekatan. B. Tertutup. C. Sepi. D. Suasana individual. Atau E. Suasana penuh kekeluargaan. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi dari pembahasan ini Bapak dan Ibu bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 4 adalah suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Lanjut, nomor 5 Bapak dan Ibu. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan titik-titik. A. Akan memakan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. E. Jujur dan tidak mau makan. Mari Bapak Ibu kita bahas. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Maka bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, jawabannya adalah makan saja untuk menghormati tuan rumah. Walaupun sedikit, kita coba supaya tuan rumah tidak merasa tersinggung. Lanjut nomor 6, Bapak dan Ibu. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Apakah A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa? B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan? C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut? D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut? E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab di hati dulu. Mari kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kesimpulannya untuk nomor 6 adalah C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Lanjut, nomor 7 Bapak dan Ibu. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lainnya saja. Mari Bapak dan Ibu. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Sehingga bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk nomor 7 jawabannya adalah bersikap toleran dan menghormati mereka. Walaupun kita
berada di dalam agama yang berbeda. Tetapi sikap toleransi kita tetap harus kita jaga sesuai dengan pasal 29 ya Bapak dan Ibu, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lanjut untuk nomor 8. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian, datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini, apakah A. memberi ia uang lalu menyuruh pergi, B. memberikan ia sisa makanan dan uang, C. membelikannya makanan, D. membelikannya makanannya, E. menanyakan apakah ia bersekolah. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan. Alangkah baiknya, ini ya Bu ya, alangkah baiknya Anda dapat memberikan makanan pun juga uang kepada anak tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 8 jawabannya adalah B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Maksudnya sisa makanan ataupun kita membelikan makanan yang baru. Lanjut untuk nomor 9 Bapak dan Ibu. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan, B. menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok, C. berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah, D. menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan, atau E. menghampiri dua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda. Alangkah baiknya Bapak dan Ibu, Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Jadi kita mengedukasi bagaimana mereka bisa mengetahui bahwasanya etnis bukanlah sebagai penghalang kita untuk selalu berkomunikasi dan bersatu. Jadi kira-kira jawabannya untuk kita simpulkan nomor 9 ini adalah menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan supaya tidak terjadi perselisihan kembali. Lanjut untuk nomor 10 Bapak dan Ibu. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. protes keras dan meminta ditempatkan sendiri. C. mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. menerima aturan panitia. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan dengan bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Nah, untuk bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi, kira-kira Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Walaupun berbeda, kita tidak mengenal beliau, dengan kita bersama, kita berusaha untuk mendekati dan berkenalan sehingga bisa saling memahami dan untuk bisa melanjutkan silaturahmi di kemudian hari. Demikian Bapak dan Ibu
pembahasan soal P3K-FR bidang sosial kultural. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu bisa menjadi pedoman nantinya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan soal berikutnya. Demikian untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.